Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi pemaparan budaya positif ya. Mungkin sedikit apa sih sebenarnya budaya positif gitu ya. Nah di sini bagaimana di dalamnya ada apa saja. Nah, jadi budaya positif itu ada 6 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kultural dasar, posisi kontrol diskusi, keyakinan jelas, dan segitiga diskusi. Nah, ini tuh sebenarnya apa? Yang akan saya jelaskan di sini itu mengenai perubahan paradigma ya, seperti perubahan paradigma itu yang pertama. Nah di sini sebenarnya dimohon apa ya kerjasamanya juga sih antar semua guru, bahwa kita itu di sini menciptakan untuk membangun budaya positif perlunya dukungan juga di lingkungan sekolah ya, apalagi khususnya guru-guru ya. Kemudian di sini juga sekolah menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman agar murid juga mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Mandiri juga bertanggung jawab. Ini juga menjadi salah satu strategi yang perlu ditinjau sebagai bentuk disiplin ya gitu. Nah, sebagai tujuan dari guru penggerak itu kan sebenarnya di sini bagaimana menggerakkan budaya-budaya positif yang kita menyesuaikan dengan bapak pendidikan kita ya, kita ajar lewat sesuai dengan filosofinya, yaitu menuntun anak sesuai berat alam dan di perubahan paradigma ini ada apa saja. Nah di sini akan diilustrasikan, mungkin di ilustrasinya dalam bentuk saya minta bapak dari contoh aja. Siapa ya? Siapa ya? Ada jam. Kita coba buka ya. Oke. Di sini tugasnya adalah jadi Pak Adrian mengepalkan salah satu tangannya dan coba bayangkan bahwa di sini kepalan tangan yang dikepal itu adalah barang yang berharga ya. Kemudian di sini tentunya barang berharga itu gimana kita bisa penting apa tidak nanti untuk dibuka gitu ya, pasti akan mempertahankan kan. Kalau misalnya tidak ingin dibuka ya berarti jangan dibuka gitu ya. Jadi balik lagi ke kita menyesuaikan Pak Dian mau buka apa tidak. Dari sini buka. Oke, tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Kemudian jadi kita itu bisa membujuk atau menggoda Pak Diannya tergoda apa tidak untuk membuka kepala tangannya itu. Ya mungkin bisa saja dibuka tadi ya, bisa saja tidak. Nah ini harusnya sih dilakukannya bisa dengan banyak orang, jadi biar bisa lebih dapatlah gitu ya ininya. Nah kegiatan coba buka ini diganti secara bergantian, masing-masing dilakukan 1 menit. Terima kasih Bu. Nanti ini tuh sebenarnya untuk apa sih kegiatan ini? Jadi bagaimana kita mengambil keputusan ya di sini. Kita bisa mengambil keputusan mau di seperti itu, misalnya disesuaikan dengan apa yang menjadi keyakinan kita, gitu ya. Terus, nah di sini bila mana berbeda, kan tadi bisa saja tidak dibuka kepala. Bila mana berbeda, kira-kira apakah mau membuka kepala tangan itu dalam dibuka
dibujuk ya diperbolehkan dibuka ya, isi kepala tangannya. Kemudian atau dipaksa bisa beda ya, digoda tadi. Dan kemudian apakah bertahan atau menolak membentuk kepala tangannya itu bisa bertahan dengan sekuat tenaga mempertahankan tidak, ini tidak bisa di share misalnya ya, diisi dari kepala tangannya itu. Oke, dan alasannya juga mengapa. Terus kemudian, nah ini di dalam perubahan paradigma itu sesuai dengan paparan Dr. William. Jadi ada unsur ilusi di dalamnya. Nah di sini apalagi kita sebagai guru ya, ilusi mengontrol murid yang pertama. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ini paparannya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma ya, stimulus respon. Jadi ada yang namanya pendekatan teori kontrol. Nah, di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilakunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi di sini bagaimana kita memposisikan ya sebagai guru, apa kira-kira sebagai pengambil keputusan. Oke. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah stimulus respon melawan dengan teori kontrol. Jadi bisa dilihat di tabel ini ya. Stimulus respon dengan dunia. Jadi realitas kebutuhan kita sama, tapi pada kenyataannya juga ternyata walaupun sama ada perbedaan ya yang dibutuhkan. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Dari kontrol dunianya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dengan teorinya kan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi sebenarnya semua perilaku itu juga memiliki tujuan ya, jadi ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teorinya berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini sesuai dengan teori kontrol dunianya, model berpikir menang. Ya. Mungkin itu saja mengenai perubahan paradigma ya yang dapat saya sampaikan. Sisanya mungkin akan disampaikan budaya positif lainnya oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua ini tentang disiplin positif dan motivasi. Pak, mungkin maskernya dibelajar. Oke. Kita belajar disiplin positif dan motivasi. Sebelum ini, Bapak mau ngasih cuplikan dulu, cuplikan semua video. Oke, lihat ya. Aduh, nggak ngomong waktu gini. Nggak ngomong lagi udah video. Nggak jelas ya.
mouth. FM mouth. Lining mouth. Hah? Jam berapa ini? Selamat ya? 15. Nih. Nah, nih, kamu saya tunggu di sini ya. Anak. Anak-anak, berlaku seperti ini, jangan ditiru ya. Budaya dan disiplin. Nah, itu cuplikan awal dari materi budaya positif. Salah satunya adalah tentang disiplin ya. Oke. Nah, dari sini kita akan muncul pertanyaan. Hampir setiap sekolah itu ketidakdisiplinan itu pasti ada. Nah, di sini kita muncul pertanyaan nih, bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau bahkan murid itu sendiri? Terus kenapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini sebenarnya menjadi PR kita, bagaimana cara kita mendisiplinkan murid. Mungkin hampir semua sekolah lah bisa dikatakan ada yang telat, cuman bagaimana cara kita mendisiplinkan agar lebih positif lagi. Nah, Bapak kita Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwasanya di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya seperti ini, dalam kita belajar secara merdeka, kita belajar merdeka itu kita butuh yang namanya disiplin yang kuat, terutama itu disiplin kepada peserta didik kita, kepada siswa. Disiplin yang kuat di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita menerapkan sikap disiplin kita sesuai dengan keinginan kita, keinginan internal kita. Sebagai siswa kita harus bisa nih mengusahakan agar siswa itu ingin disiplin, tetapi atas motivasi dirinya sendiri. Jika tidak bisa mendisiplinkan atas motivasi diri sendiri, maka kita harus melakukan dengan cara yang lain, yaitu dengan mendisiplinkan melalui motivasi eksternal. Nah, maksudnya seperti ini. Kita harus tahu dulu bahwasanya setiap siswa atau setiap orang itu punya motivasi tersendiri, motivasi perilaku tersendiri. Jadi pertama, motivasi manusia untuk menjadi disiplin itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling rendah, Kadang kita pengen mengerjakan PR sebagai siswa karena takut dihukum sama gurunya. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah. Diusahakan ketika kita mendisiplinkan suatu siswa, mendisiplinkan siswa, kalau bisa hindari dulu yang namanya hukuman. Kalau hukuman ini bisa dikatakan adalah levelnya yang paling rendah. Level yang paling rendah itu adalah memberikan hukuman kepada siswa. Selanjutnya, level selanjutnya motivasi perilaku manusia, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya seperti ini, kita pengen disiplin atau kita pengen mengerjakan sesuatu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, hanya pengen mendapatkan reward dari orang lain, hanya pengen mendapatkan hadiah dari orang lain. Jadi pengen melakukan disiplin atau hal-hal yang positif itu hanya untuk hal-hal semacam itu. Tapi ini katanya masih lebih baik daripada yang mendapatkan hukuman itu sendiri. Jadi ini level keduanya. Jadi level pertamanya menghindari hukuman, yang level keduanya itu pengen mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang dua ini dikatakan motivasi dari pihak luar atau eksternal.
Nah, yang paling tinggi levelnya itu motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kayak gini, saya pengen disiplin itu bukan karena orang lain. Saya pengen disiplin itu karena keinginan saya sendiri. Ketika saya disiplin, saya kedepannya menjadi apa nih? Jadi keinginan itu atas dasar keinginan diri sendiri. Itu adalah motivasi yang paling tinggi. Jadi ini ada 3 motivasi ini bisa membantu kita bagaimana cara mendisiplinkan siswa atau peserta didik agar peserta didik menjadi lebih disiplin dan berperilaku yang lebih baik lagi. Nah, itu pemaparan materi yang kedua dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya CGP Angkatan 4 dari SMA 1 Sumber akan melanjutkan materi budaya positif yang telah dipaparkan oleh beberapa rekan saya. Di antaranya tadi ada paradigma budaya positif dan perilaku. Kita ke materi ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut Profesor Gosen dan Gosler, profesor pendidikan dari Eropa, itu bahwa kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Dan ini sebetulnya untuk kebutuhan dasar manusia sendiri itu ini secara umum, tetapi secara khususnya itu khusus untuk kita mengajar dan mendidik bagaimana mengetahui kebutuhan para siswa peserta didik itu membutuhkan apa sebenarnya, baik itu kebutuhan fisiologis maupun psikologis, fisik maupun batin, lahir atau batin gitu ya, fisik maupun psikis. Kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia menurut Profesor Gosen dan Gosler dari Eropa. Pada sejatinya seluruh tindakan manusia itu yang berupa positif atau negatif memiliki satu tujuan. Dalam bahasa Jerman masih memiliki Ziel, ya, memiliki suatu tujuan, baik negatif maupun positif. Bisa saja kita bertindak atau murid bertindak sebagai murid bertindak negatif menurut kita, ya, misalnya mencuri atau misalnya mencuri itu bertujuan, memiliki tujuan untuk salah satunya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya misalnya ada salah satunya kebutuhan bertahan hidup, ya. Dia butuh makan untuk bertahan hidup karena dia tidak mempunyai uang, jadi dia bertindak mencuri. Nah, ini tindakan mencurinya itu harus kita luruskan. Kita sebagai pendidik belajar itu harus meluruskan tindakan yang negatif, walaupun itu semua untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah menurut bahasa kerennya sih begini, kata dosen dan Gosler sih, menurut bahasa kerennya begini, ya, ini of English. Of English itu ada belonging, power, survival, fun, and freedom. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang disimpulkan atau diteliti lebih lanjut oleh dosen dan Gosler. Nah, ini bahasa Indonesianya, ya. Kita itu memiliki kebutuhan dasar 5 ini. Apa sih kebutuhan Bapak Ibu semua? Kalau saya sih jujur butuh duit. Nah, butuh duit itu materi itu sebagai alat media untuk apa? Memenuhi batiniah yaitu kesenangan. Saya senang apabila memiliki uang, ya, itu memenuhi kesenangan kita. Jadi saya kalau ada uang, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian kita ada kasih sayang. Saya senang diperhatikan, saya senang disayangi, ya. Saya tidak mau disakiti, kan seperti itu, ya. Lalu yang ketiga kebebasan. Saya tidak mau terkekang, saya tidak mau diatur-atur, saya mau senang, mau bebas, mau free. Apa mau menjadi diri saya sendiri seperti ini, be myself, ya. Lalu penguasaan. Di sini ada beberapa saja yang membutuhkan penguasaan. Saya ingin menjadi pemimpin, saya berambisi menjadi kepala sekolah nih, contohnya. Saya ingin menjadi kepala dinas atau saya ingin menjadi pengawas, atau contohnya murid, saya ingin menjadi KM di kelas. Nah, itu ada salah satu ciri kebutuhan, dia ingin berkuasa di kelas, dalam arti dia akan melakukan tindakan positif kepemimpinan di kelas. Ya. Lalu kita jelaskan satu persatu. Ini adalah cinta dan kasih sayang. Nah,
Nah, kita ada kasih sayang itu psikologis. Jadi murid-murid ini Bapak Ibu, mereka itu bukan kertas kosong seperti prinsip tabula rasa. Mereka itu sudah membawa perilaku dari rumah. Rumahnya seperti apa, kehidupan di rumahnya bagaimana, orang tuanya bagaimana, berasal dari mohon maaf broken home kah, atau dari keluarga yang rukun kah, gitu. Nah ini perlu diperhatikan juga psikologisnya. Jadi mereka itu sebenarnya bertindak menurut kita tidak wajar. Mereka tuh sebenarnya butuh perhatian kita, ya, butuh kasih sayang kita. Pengen lo perhatiin sama ibu guru ini, jadi saya bikin jahil aja lah. Atau ada guru mengajar guru mengajar misalnya menyenangkan. Nah itu juga kita menjadi semangat. Tindakan siswa ini menjadi semangat. Saya belajar jam terakhir ada pelajarannya ibu ini, dia selalu bikin saya termotivasi untuk belajar, gitu. Ya, itu membutuhkan cita dan saya. Siapa tahu dari rumah maaf ya ada yang sedih atau apa. Nah disinilah tugas kita sebagai pengajar pendidik. Ayo kita mengajar. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidik dan pengajar itu adalah petani kehidupan. Mereka ini memiliki ladang. Nah ladang itu bisa ditaburi berbagai macam benih. Nah kita suburkan benih itu, kita tumbuhkan dengan baik. Ya dengan apa? Dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kata bahasa Ki Hajar Dewantara sih, kita ini sebagai pengajar pendidik menghamba pada murid. Tuh bahasanya sampai menghamba. Berarti murid itu kita kedepankan, kita utamakan. Mau yang baik, mau yang jelek, ya tidak ada murid yang jelek, semuanya bagus. Mereka membawa perilaku masing-masing dari rumah. Disinilah letak kita membangun kasih sayang kepada mereka. Ya, jangan marah-marah, sabar. Ya, karena namanya juga anak. Menurut pasal 35 tahun 2013, ini pasal revisi dari tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dinamakan anak itu sejak usia kandungan. Dalam kandungan itu juga sudah disebut anak. Nah, sampai tahun berapa? Sampai 18 tahun mereka anak. Jadi ini masa anak-anak 15, 16, 17 sampai 18 tahun masa SMA itu adalah masa anak-anak yang harus kita lindungi. Jangan kita bully, jangan kita marahi. Karena ada pasalnya. Ada juga KPAI ya melindungi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi kalau anak ini ada apa-apa, ada KPAI, ada HAM, ya. Nah, ada pasal undang-undang tadi. Inilah love and belonging ya, cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar apa lagi yang menurut dosen adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, yang negatif, tindakan yang negatif siswa nih biasanya menjahilin temennya, ya bullying, menjahilin temennya. Nah itu tuh apa? Di siswa sih ada perasaan senang. Saya senang loh jahilin itu. Kenapa sih kamu jahil sama saya? Ya senang baik kan gitu kan, senang gitu ya. Rasa senang itu memang kebutuhan. Jadi kita harus meluruskan, nggak boleh itu nanti ini, oh iya, gitu kan. Jadi ada maaf, ada terima kasih ya. Oke, lalu berikutnya kita ke penguasaan power. Nah, kebutuhan ini berubah dan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Tadi itu ya ambisi, ada ambisi. Kita sebagai guru berambisilah menjadi kepala sekolah. Murid juga berambisilah untuk menjadi juara kelas. Ya, untuk memperoleh juara UASN atau OSN. Kalau di OSN kan olahraga, OSN-nya sains. Ya, ini menguasai. Lalu freedom, kita juga butuh kebebasan, bebas bergerak. Nah, suka mencoba. Usia-usia anak SMA ini serba penasaran, serba ingin tahu, serba ingin coba-coba. Ini adalah kebutuhan, wajar. Ya, jadi Bapak Ibu semua tolong sekali lagi yang kita tanam itu benih-benih, bibit-bibit yang esok hari menjadi penerus generasi bangsa. Ya, jadi kemudian yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Contohnya kesehatan rumah seperti tadi ya, kita butuh bekal karena kantin belum ada, jadi kita butuh bekal dari rumah. Untuk apa? Butuh bertahan hidup. Kita butuh uang saku untuk apa? Untuk transportasi ke sekolah. Nanti dicek catatannya. Ya. Oke, mungkin itu kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya kita mesti sama-sama belajar. Kita juga sebagai pengajar dan pendidik mengikuti prinsip dari Ki Hajar Dewantara, ya. Tahu kan 3 semboyan beliau?
Apa tuh? Ingarso, Sutulodo, Irmadio, Mangun Karso, Tuturi, Handayani. Ya, di depan memberi contoh. Lalu di tengah memberi semangat, dorongan. Lalu di belakang kita memberi motivasi. Itulah 3 semboyan prinsip Ki Hajar Dewantara yang tertanam, terpatri di kita sebagai tenaga pengajar pendidik di SMA Negeri 1 Sumber. Itu harapan saya Ibu Bapak sekalian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu Bapak sekalian semuanya. Semoga hari ini masih kita diberi semangat lagi untuk berpartisipasi dalam rangka kita sharing tentang budaya positif di sekolah. Nah, kali ini saya diberi kesempatan yaitu untuk memaparkan tentang yaitu 5 posisi kontrol pada penerapan disiplin positif. Nah, sebelumnya mungkin di sekolah-sekolah Gading sama Sumber juga dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi satu siswa pasti ada aja di antara siswa itu yang mengalami namanya perlu perhatian, artinya ada tindakan-tindakan yang di luar norma seperti itu. Nah, di sini ada beberapa 5 dari posisi kontrol kita. Ntar kita sama-sama kita sharing yang mana di posisi kita sekarang. Oke? Nah, sebelumnya tadi sudah dikulik juga sama teman-teman bahwa disiplin itu seperti apa sih? Siapa yang harus membuat kita disiplin? Dan cara mendisiplin siswa yang menurut kita yang sangat bagus atau yang paling efektif yang kita terapkan di sekolah kita seperti apa? Oke, sini ada siapa yang harus bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru atau orang tua atau kepala sekolah? Nah, selanjutnya kita di mana posisi di kontrol tadi. Nah, di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Nah, mungkin disiplin di sini kebanyakan orang akan menghubungkan dengan disiplin itu dengan kata tata tertib, peraturan, dan hukuman. Berarti ada 3 unsur itu, ada 3 komponen ketika kita mendengar kata disiplin. Pertama ada aturan, tata tertib, dan hukuman. Yang biasanya dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dipakai sebagai suatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tapi di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, disinilah gimana posisi kita untuk membuat siswa itu ketika melanggar kedisiplinan, apa yang harus kita buat. Di sini ada gambar. Nah, ini dulu nggak sekarang. Kalau sekarang sih kita gurunya sudah mulai sudah mulai pendekatan sama siswanya sudah nyaman dan siswanya juga sudah mengerti akan arti kata disiplin. Oke, selanjutnya ini ada buku William Glasser, yaitu dia dosen dalam bukunya Restoring School Discipline yang mengupakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif, apa berpusat kemerdekaan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa cara mendisiplinkan siswanya. Nah, ini ada paparan bukunya dalam salah 183 halaman dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat mengubah. Nah, di sini kata-katanya intuisinya sangat mendalam. Ini juga sebagai saya ambil beberapa sampel untuk dikemukakan dalam bentuk disiplin positif. Nah, di sini adalah tentang memahami titik-titiknya itu bisa diisi apa saja. Misalnya bisa diisi guru dan sebagainya. Nah, adalah tentang memahami kekuatan pilihan, kebebasan, dan tanggung jawab, dan menyertainya dan kebahagiaan pribadi sebagai hasilnya. Saya ulangi lagi, adalah tentang memahami kekuatan pilihan, kebebasan, dan tanggung jawab yang menyertainya dan kebahagiaan pribadi sebagai hasilnya. Seperti itu. Ini menurut William Glasser adalah suatu ahli teori tentang pendidikan yang mana sekarang udah meninggal umur 88 tahun, meninggal di tahun 2013, yaitu tepatnya di California. Nah, selanjutnya dia melakukan penelitian bersama temannya, yaitu melalui serangkaian riset bersandar pada kontrol dari William Glasser. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah: pertama ada penghukum, kedua ada pembuat orang merasa bersalah, ketiga yaitu teman, keempat adalah monitor atau pemantau,
Terus yang terakhir yaitu manajer. Nah, mari ke hijau. Nah, ini adalah tabel untuk posisi kontrol. Pertama itu motivasi internal. Terus ada identifikasi gagal, identifikasi berhasil atau sukses, dan kontrol diri. Jadi ada 3 komponen. Berarti kalau yang paling bawah itu, kalau cenderung kita biasa Bapak Ibu guru, saya dulu berada di posisi kontrol seperti apa. Nah, pertama yaitu penghukum. Penghukum itu letaknya paling dasar, yaitu perilaku kontrol yang bersifat negatif. Terus juga ada pembuat orang merasa bersalah. Terus yang kedua yaitu middle, bagian tengahnya. Ada identitas berhasil atau sukses, itu prosesi kontrolnya berupa positif. Itu kita bertindak sebagai teman, terus pemantau. Terakhir yaitu yang paling tinggi. Nah, posisi kontrol yang paling tinggi adalah kontrol diri, yaitu sebagai manajerial. Nah, sekarang kita lihat studi kasusnya seperti apa. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, ini sudah pernah saya rasakan, apalagi saya itu siswaan. Jadi sebagai penghukum itu ketika anak salah, kita langsung memberikan hukuman. Tapi ini adalah posisi paling dasar. Jadi kalau bisa dihindarkan. Nah, sepertinya penghukum itu seperti penghukum katanya seperti ini. Patuhi aturan saya. Yang kedua, awas, kamu selalu salah, atau kamu tidak mengerjakan PR, tolong berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah posisi kontrol yang paling dasar. Kalau perlu dihindari karena itu bersifat negatif. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi entar murid itu kembali ke belakang. Nah, murid itu akan menjadi pendendam, terus akan mulai kesalahannya berulang, terus berperilaku agresif. Nah, itu untuk penghukum. Selanjutnya yaitu sebagai orang membuat orang merasa bersalah. Ini ada gambarnya. Jadi ketika siswa itu datang terlambat, terus kita tanya kenapa kamu terlambat, terus kita jelaskan karena kita berdiri di posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Biasanya kamu nggak kasihan sama ibu sudah menunggu kamu untuk belajar hari ini. Terus apa kamu nggak kasihan sama bapakmu yang sudah menyekolah kamu dan membiayaimu? Nah, ini posisi kontrol yang harus dihindari juga, karena di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid itu merasa bersalah dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nah, ini adalah 2 posisi kontrol yang paling bawah di studi kasusnya. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Ini adalah di tengah, middle-nya. Itu biasanya kalau saya pribadi tahapan ini sekarang masih di tahapan ini untuk menuju tahapan sebagai pemantau. Nah, biasanya kita apalagi guru-guru SMA itu menganggap karena usianya tidak terlalu jauh ya, apalagi guru-guru muda. Nah, biasanya menganggap siswa itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru ini bisa negatif, bisa juga positif. Nah, di sini juga berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dengan humor, biasanya kita bercanda dengan murid. Terus mereka akan berkata, ayo bantulah. Kita bisa berkata, ayo bantulah demi bapak, atau ayo kita kan teman, besok jangan diulangi lagi seperti itu. Terus ayolah, ayo kita bareng-bareng kita bapak bantu mengerjakan tugasnya. Kita kan teman seperti itu. Nah, tapi hal yang negatifnya yang kita dapatkan adalah biasanya murid ini akan cenderung selalu ke kita lagi, atau menjadi timbal balik gitu seperti itu. Jadi mengandalkan satu orang guru. Jadi timbul kecemburuan sosial antara teman-teman yang lainnya. Kok bapak itu sama itu dekat banget, padahal kita untuk mengontrol posisi kontrol tadi untuk disiplinan. Nah, yang negatif juga tidak membantu murid. Jika kita tidak membantu murid, nah murid itu akan kecewa. Saya pikir bapak itu teman saya, biasanya gitu. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Nah, jadi ada cemburuan sosial di sini. Nah, ini teman. Nah, ini juga biasa sekarang saya masih di tahap ini, masih dengan tahap teman. Nah, sehingga kita sama-sama belajar, sama-sama sharing di mana posisi kontrol kita sebagai guru yang membuat siswa itu yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid tadi, membuat murid itu merasa dihargai dan dipahami. Nah, selanjutnya yaitu pemantau. Nah, pemantau yaitu berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Biasanya ketika anak terlambat, biasanya kita menggunakan data di pagi hari. Biasanya dicatat. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan,
data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ada catatan-catatan atau nota-nota anak ini melanggar disiplin seperti itu. Nah, posisi monitor atau pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tugas tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Nah, saya masih posisi dari teman untuk mengontrol. Nah, biasanya seperti apa untuk apa perkataan yang harus kita ucapkan ketika anak itu melanggar disiplin? Biasanya peraturan, kamu tahu peraturannya, seperti itu. Nah, peraturannya kita ada data sendiri untuk aturan. Terus apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi siswa itu menyadari saya telah melakukan seperti ini. Terus sanksi dan konsekuensinya sudah diaturan seperti itu. Jadi pemantau ini adalah bagian tengah dari posisi 5 kontrol tadi. Nah, yang terakhir yaitu Bapak Ibu, kita sama-sama menuju ke sini. Insya Allah semua guru SMA Negeri Sumber akan menuju berakhir di posisi kontrol yang terakhir, yaitu yang tingkatan yang paling tinggi, yaitu sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, atau ketika dia melanggar disiplin, terus kita serahkan gimana cara penyelesaiannya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada 2 posisi kontrol tadi. Jadi manajer itu mempunyai 2 posisi kontrol 3 dan 4, yaitu sebagai teman bisa dan sebagai pemantau. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, namun mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, murid itu diajak menganalisis kebutuhan dirinya, kebutuhannya apa, terus yang kedua maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kemampuan Saya ulangi lagi, di sini penekanan bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki hubungannya tadi atau memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, contoh studi kasusnya seperti ini, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini selama ini? Misalnya kalau yang paling bagus sih namanya keyakinan. Kalau misalnya di kelas mungkin aturan kelas atau kesepakatan kelas. Tapi yang bagus itu keyakinan, karena keyakinan itu adalah kita bersama meyakininya. Nah, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apa yang kamu yakininya? Terus yang kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi intinya kita hanya menganalisis, terus memberikan respon kepada siswa tadi, gimana cara dia memperbaiki kedisiplinannya tadi. Terus selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi memberikan siswa itu untuk memerdekakan dirinya, gimana caranya dia memperbaiki kesalahan yang ada dirinya. Jadi itulah fungsi yang ditingkatkan dari tinggi, yaitu sebagai seorang manajer atau manajerial tadi. Nah, semoga kita kelak akan menuju ke sini hingga terwujudlah merdeka dalam belajar. Nah, sesuai kata Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik menjadi individu maupun menjadi anggota masyarakat. Nah, terakhir saya akan memberikan video sedikit, mungkin Bapak Ibu bisa menebak ini masuknya ke posisi kontrol di sebelah mana. Kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, kira-kira ini masuk kemana tadi? Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira masuk kemana posisi kontrolnya? Ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, selanjutnya terakhir. Lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji Aku sore bantuin ibu jaga warung. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap hari sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas?
paling tinggi yaitu manajerial. Jadi kita memberikan mereka kesempatan untuk mengoreksi kesalahan dirinya, terus memerdekakan jiwa dan raganya, seperti itu. Nah, tadi seperti tuntutan Ki Hajar Dewantara menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, maupun menjadi anggota individu dan maupun menjadi anggota masyarakat. Nah, inilah posisi kontrol inilah kita di mana. Terus tapi sebab saya yakin Bapak Ibu di SMA Sumber ini kita akan sama-sama menuju yang terakhir, yaitu tiga komponen yang harus dimiliki guru, yaitu pertama memotivasi, yang kedua yaitu menganalisis dari kesalahan, itu memotivasi dia untuk supaya ayo dan sebagai ayo lagi seperti itu. Yang terakhir yaitu mengevaluasi apakah yang tadi kita berikan ke anak itu sesuai yang kita inginkan atau tidak. Seperti itu. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya ada sedikit ada sedikit lagi, tapi sudah selesai kayaknya simpelnya. Ya, terakhir ternyata slide terakhir ya ternyata hilang itu kata-katanya. Ateng bawa kayu. Thank you, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi, di mana restitusi adalah hasil akhir dari atau implementasi dari yang namanya budaya positif. Nah, sebelum ke restitusi, Ibu ingin memberikan suatu gambaran dulu. Misalkan di dalam suatu pesta ulang tahun ada teman Anda memecahkan gelas. Kemudian apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkan atau tidak? Seperti itu. Atau ada lagi misalkan Anda sudah janji dengan teman Anda, namun ternyata dia memiliki janji kepentingan lain sehingga ke tempat lain, sehingga untuk menemui Anda harus menggunakan taksi. Nah, ketika sampai ke tempat Anda, apakah taksinya dibayar oleh Anda atau dibayar oleh Bapak Ibu semua atau tidak? Atau misalkan Bapak Ibu punya pegawai. Nah, pegawai ini membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial. Misalkan kerugian finansialnya yang sangat besar pada perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, pegawai tersebut menawarkan untuk lembur tanpa bayaran. Apakah Bapak Ibu pemilik perusahaan akan menerimanya? Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh dari kegiatan kita sehari-hari yang nanti akan kita coba untuk direstitusi. Nah, di sini bila ada seseorang yang berbuat salah kepada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ini kemungkinan besar jawaban kita itu ya sudahlah, tidak apa-apa, seperti itu kan? Atau misalkan membalas kembali dengan rasa ketidaknyamanan untuk membalas, oh misalkan kamu pegawai saya membuat perusahaan saya rugi besar tapi tidak mampu membayar kembali, ya sudah saya buat tidak nyaman. Atau misalkan ketika di pesta ada teman yang memecahkan gelas, itu ya sudah dibuat tidak nyaman. Nah, hal seperti ini mungkin akan dilupakan saja begitu saja. Kalau misalkan Bapak dan Ibu itu sudah merasa membuat orang tersebut tidak nyaman. Nah, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, maka kita langsung memaafkan, ya kan? Tanpa pikir panjang, yang memaafkan, kemudian membalas dengan rasa ketidaknyamanan. Nah, kita cenderung untuk berfokus melihat suatu kesalahan dibanding mencari bagaimana untuk memperbaiki diri. Nah, cara untuk memperbaiki diri inilah yang dinamakan dengan restitusi.
Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke tempat kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di dalam restitusi ini ada ciri-ciri yang membedakan dengan program disiplin yang lain. Jadi restitusi ini adalah salah satu program disiplin, tapi memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, seperti itu. Kemudian ciri lainnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Jadi ketika ada siswa yang tidak disiplin seperti itu, kita tidak akan membuat siswa itu membalasnya dengan rasa ketidaknyamanan, tapi kita mencoba untuk merestitusinya, di mana nanti sehingga siswa tersebut mampu memperbaiki kesalahannya dan mampu kembali ke kelompoknya, sehingga harga diri mereka itu tetap utuh, tidak terlukai karena rasa ketidaknyamanannya. Itu yang cara disiplin melalui restitusi, seperti itu. Nah, di dalam restitusi ini kita akan membahas tentang segitiga restitusi, di mana bagaimana cara kita mengimplementasikan restitusi, yaitu membuat disiplin, tapi kira-kira disiplin tersebut adalah dari dalam diri siswa tersebut, seperti itu. Nah, restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan, seperti itu. Kemudian restitusi ini menguatkan cirinya. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan harga diri yang utuh, tanpa merasa siswa tersebut kehilangan harga dirinya atau merasa tidak nyaman. Nah, di sini segitiga restitusi adalah tahapan di mana kita membuat suatu disiplin, di mana tahapan pertama kita menstabilkan identitas. Stabilisasi identitas cirinya apa? Kita semua melakukan hal-hal yang terbaik. Oleh karena kita harus menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa menstabilkan identitas itu? Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu salah satu contoh kata-kata untuk menguatkan anak dalam menstabilkan identitas. Atau tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Kemudian saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Langkah kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita ingin mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan siswa, kita validasi dulu tindakan kesalahan mereka. Seawalnya kita memvalidasi dulu, misalkan kamu memang yang membuat hal seperti itu tidak kamu saja, semua orang pasti bisa. Atau misalkan kalau validasi di sini adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya. Atau misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian tahapan ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi sebelum segitiga restitusi ini adalah tahapan akhir dari budaya positif. Awalnya di dalam kelas ini kita membuat suatu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini, apabila ada siswa yang
tidak mengikuti kesepakatan kelas, maka akan kita restitusi. Bagaimana caranya? Dengan 3 tahap segitiga restitusi. Di sini menanyakan keyakinan. Di sini misalkan, apakah yang nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di dalam keyakinan kelas itu ciri-cirinya. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Atau misalkan sebelum kita merestitusi siswa, kita buat dulu yang tadi namanya awalnya adalah merubah paradigma. Paradigma kita sebagai guru harus diubah. Yang tadinya kita mengetahui bahwa disiplin itu harus kita patuhi karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Tapi kalau dari restitusi, kita mencoba memperbaiki dari diri kita sendiri, seperti itu. Itu tahapannya. Yaitu yang pertama dari kita menstabilkan identitas dulu pada siswa, kemudian validasi tindakan yang salahnya seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini paparan dari saya tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak guru-guru SMA 1 Sumber. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Tampilkan senyum yang manis ya. Karena kita akan berbicara tentang budaya positif. Perkenalkan, kalau lupa ya, Ibu Sri Handayani, mengajar biologi. Hari ini akan bercerita atau membahas sedikit tentang budaya positif. Budaya positifnya lebih spesifik kepada keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, tolong untuk melihat konsentrasi Bapak dan Ibu hari ini. Saya mohon jawab pertanyaan saya sebelumnya. Ya, kita bermain sebentar ya. Oke, siap ya? Siap. Tolong dijawab. Ini baju. Ini 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 sapi minum susu badannya. Sapi minum apa harusnya? Air, bukan susu. Ya, produksinya dari produksi susu tuh. Sapi produksinya susu bukan air ya. Nah sekarang kalau sapi harus minumnya apa? Bukan minum susu tapi minum air. Oke, tangan dong. Garing memang, tapi minimal siang ini ya tidak ada yang ngantuk. Baik, kita bicara tentang budaya positif. Judulnya keyakinan kelas, judul utamanya. Keyakinan kelas. Kenapa sih harus ada keyakinan kelas? Ya. Kenapa bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya kira-kira peraturan dengan keyakinan? Aturan, sesuatu yang apa biasanya? Mau dibantu jawabnya? Kalau aturan itu biasanya apa? Sudah pasti atau tidak? Pasti. Sifatnya apa? Lunak, kaku, ya? Wajib katanya ya. Kemudian apa lagi? Harus dipatuhi, ya. Kadang-kadang terpaksa tidak nih kita kalau bicara tentang aturan ada untuk dilanggar karena ada pernyataan begitu ya. Oke. Nah, kalau peraturan kelas ya, ini berkaitan dengan keyakinan kelas, peraturan kelas. Dua, peraturan dan keyakinan itu berbeda. Peraturan cenderung dipaksakan, kaku ya, kemudian ada keterpaksaan di sana untuk melaksanakannya, tidak sepenuh hati karena adanya dari mana? Dari luar ya. Kemudian sudah ada, kita tinggal melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas biasanya dari mana? Dari diri sendiri, kemudian disepakati ya. Kalau kita disepakati. Oke. Keyakinan kelas.
sebelum Bapak dan Ibu nanti mengajar di kelas, terutama di awal-awal pertemuan dalam KBM, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, menyepakati keyakinan kelas dengan anak-anak, ya. Untuk apa? Untuk membantu proses pembelajaran selama misalkan kita 1 semester atau 1 tahun. Maksudnya apa di sini keyakinan kelas harus dibuat sama-sama, membantu proses belajar kita supaya berjalan dengan baik, kemudian menghasilkan satu prestasi atau tujuan bersama yang membahagiakan ataupun menghasilkan prestasi yang kita sudah harapkan gitu ya. Coba kita wujudkan. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan kita membuat kontrak belajar di pelajaran kita. Keyakinan kelas, biasanya keyakinan kelas ini kita coba berikan contoh. Kalau ada peraturan, gunakan helm ketika berkendara atau menggunakan kendaraan bermotor. Kira-kira tujuannya apa? Untuk keselamatan ya. Jadi kalau seseorang menggunakan gunakan helm itu apa nih? Berarti pernyataan apa itu kalau gunakan helm? Perintah atau peraturan ya. Tapi kalau misalkan menggunakan helm itu tujuannya untuk tadi kategorinya adalah untuk keselamatan ya. Berarti keselamatan adalah keyakinan dari tujuan peraturan tersebut. Keyakinan boleh dikatakan sebagai keyakinannya adalah keselamatan tadi. Maka beda antara peraturan dengan keyakinan. Kita melaksanakan menggunakan helm itu karena apa? Sadar bahwa kita memang ingin selamat. Bukan karena kita disuruh menggunakan helm, dia bukan karena takut kepada posisi. Oke, seperti itu. Atau ketika kita pagi-pagi ada peraturan kepada anak-anak, jangan terlambat. Ya, kalau jangan terlambat, itu aturan atau keyakinan kira-kira? Aturan ya. Nah, tapi kalau ketika kita menyadari jangan terlambat, tujuannya tidak terlambat supaya bisa masuk kelas atau memperoleh pelajaran dari awal sampai akhir dengan baik, ya, ataupun tidak ketinggalan pelajaran. Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan ya. Berarti kita bedakan antara peraturan dengan keyakinan. Dan kita harus membuat atau menyepakati sebagai budaya positif adalah keyakinan. Keyakinan kelas. Ya, itu yang coba kita buat ya. Keyakinan kelas di sini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti sebagai bentuk dari afirmasi positif yang menghasilkan energi yang positif untuk melakukan gerak ataupun bisa dilakukan. Berikutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baiklah, Bapak dan Ibu, misalkan ketika kita masuk ke dalam kelas, kemudian pertemuan pertama itu kita buat kontrak belajar, kita sepakati keyakinan kelas yang harus ada di kelas tersebut sebagai awal pada proses pembelajaran kita. Entah itu di pelajaran PAI, Ibu Juju pelajaran apa Bu? Bahasa Sunda, Ibu Kinan? Nah, fisika, Rolia, nah bahasa Jerman apapun bentuk pelajarannya kita coba untuk membuat keyakinan kelas ataupun kontrak belajar ya. Nah, hal-hal yang positif yang bagaimana yang kita coba diskusikan dan kita sepakati dengan anak-anak supaya nanti proses pembelajaran kita mencapai hasil ataupun maksud sesuai dengan harapan kita juga harapan dari anak-anak. Anak-anak adalah mengharapkan prestasi terbaik. Kita berharap sebagai guru bisa memberikan pendidikan atau memberikan pembelajaran yang menarik ya, tidak membosankan kepada anak-anak kita
sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara kita dengan anak-anak. Contoh bentuk keyakinan kelas, misalkan yang kita sepakati di kelas, kira-kira contohnya apa? Ada pendapat Ibu Umi? Kira-kira apa nih yang terpikir di kelas sebagai bentuk keyakinan kelas? Awalnya dari sebuah peraturan diambil nilainya yang universal. Nah, jagalah kebersihan. Ya, kalau anak-anak disuruh piket, sudah biasa ya, sebuah aturan. Saya piket hari ini gitu. Tapi untuk apa saya piket? Menjaga kebersihan. Atau saya piket supaya ketika proses belajar berlangsung akan nyaman. Kenyamanan belajar di dalam kelas itu adalah sebuah keyakinan kelas ya, yang harus kita sepakati ataupun kita buat dengan keyakinan kelas, caranya menjaga kebersihan. Karena apa? Kita belajar nyaman. Oke, kira-kira ada lagi contoh keyakinan kelas yang lain terkait dengan proses belajarnya, terutama penguasaan ini kelas ya. Kadang-kadang anak-anak itu sulitnya apa? Konsentrasi, betul ya. Jadi apa sih sulit konsentrasi, sulit fokus? Hal itu harus kita siasati dengan membuat keyakinan kelas bersama supaya anak-anak nanti fokus ya, atau lebih konsentrasi. Bagaimana caranya, kira-kira ada ide? Keyakinan kelas untuk bisa mengembalikan konsentrasi dari anak-anak atau membuat anak-anak itu fokus. Kalau kita kaitkan dengan HP, biasanya pengganggunya HP ya, salah satunya. Godaannya berat sekali tuh. Kalau HP-nya diantrongin atau dia taruh di atas meja, biasanya godaannya besar. Dari mulai megang, kemudian melihat ya, terus akhirnya apa? Tidak sengaja masuk ke dunia maya dan dia berkelana, susah, sulit untuk kembali ke dunia nyata, sulit berkonsentrasi. Dia sudah ada di main game kayak gitu. Nah, baik. Kira-kira terkait dengan apakah kita boleh membuat nih? Kalau peraturan kelasnya tidak boleh bermain HP saat pelajaran berlangsung. Kira-kira keyakinan kelasnya harus bagaimana nih? Ada ide? Bukan, kalau tidak boleh membawa HP itu sebuah peraturan seperti itu ya. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, simpanlah HP ketika pelajaran berlangsung. Anak-anak dilarang tidak gara-gara membawa HP, tidak ya. Tapi tidak juga menggunakan ya. Tapi kita tahu bahwa dari menyimpan HP itu artinya jangan digunakan kalau memang guru tersebut tidak meminta anak untuk menggunakan HP pada saat proses belajar berlangsung. Karena bisa saja kita menggunakan HP pada saat belajar berlangsung, misalkan untuk browsing, menghitung, ya, atau mencari ayat-ayat gitu ya Bu ya. Atau Prof biasanya mencari apa, terjemah gitu ya. Terjemahan seperti itu. Nah, jadi mari buat nanti poin-poin tertentu apa sih yang bisa menjadi keyakinan kelas yang bisa disepakati di dalam kelas dengan anak-anak, karena ini bagian dari budaya positif. Begitu pula ketika anak-anak terlambat, kalau kita mau memberikan sanksi itu sepertinya peraturan, maksudnya ke dalam peraturan. Anak yang terlambat akan bagaimana? Nah, tujuan dari diberikannya sanksi supaya anak tidak terlambat ataupun anak-anak bisa disiplin ya. Jadi kedisiplinan itulah akan menjadi keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak bisa disiplin mengikuti pembelajaran kita. Kemudian ketika diskusi berlangsung, biasanya bagaimana anak-anak itu cenderung apa? Abai atau cenderung saling apa? Gimana Pak? Sibuk dengan sendirinya gitu, dengan dirinya sendiri. Yang lain diskusi, dia mah dengan dunianya masing-masing. Iya, dengan dunianya masing-masing. Nah, bagaimana kita membuat keyakinan kelas yang membuat anak-anak tuh nantinya mengikuti keyakinan kelas tersebut, mengikuti proses pembelajaran kita dengan tertib.
tidak dengan dunianya masing-masing, tapi mengikuti proses diskusi pada pelajaran kita. Nah, buat kira-kira ada ide nggak nih? Ada ide ketika diskusi, kalau kita berikan reward pada saat diskusi bisa ya, bukan hal yang negatif. Kalau tidak meneliti diskusi keluar ekstrim sekali, itu cenderung pada hal yang negatif atau peraturan. Tapi kita bangunnya budaya positif yang merupakan keyakinan kelas ya. Jadi yang mengikuti proses diskusi, aktif dalam diskusi, maka akan ada reward. Rewardnya di sini bisa berupa poin nilai ya, mereka mengambil nilai nih ya, sehingga mereka akan apa? Termotivasi untuk ya membaca, kemudian mengikuti diskusinya, tidak sibuk dengan dunianya sendiri. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, apa yang kita harapkan dari proses pembelajaran tersebut akan tercapai. Oke, kira-kira ada pertanyaan tentang keyakinan kelas yang kita coba buat atau sepakati di dalam kelas? Ya, mungkin nanti cukup jelas. Di pelajaran bahasa Jerman sepakatkan kalau pelajaran bahasa Jerman mau izin, mau bertanya, keluar gimana harus menggunakan bahasa Jerman. Tujuan supaya terucap pelafalan bahasa Jerman mengerti, terbiasa. Itu mempengaruhi Iya, itu juga sesuatu yang positif. Jadi adanya suatu kesepakatan supaya kita lebih terlatih, karena bahasa itu harus digunakan ya. Bahasa itu cenderung harus digunakan, bukan hanya dilatih, bukan hanya ditulis ya, bukan hanya istilahnya dalam bentuk tulisan, tetapi memang harus banyak digunakan. Dan pelafalannya memang salah satu latihannya mulai. Kalau dalam bahasa Jerman punya ide untuk membuat melatih pelafalan pengucapan bahasa Jerman ketika izin keluar, kemudian ke toilet menggunakan bahasa Jerman, ibu yakin atau saya yakin sebagai bagian dari keyakinan kelas. Kenapa? Nilai positifnya yaitu apa? Melancarkan pelafalan dari bahasa Jerman. Hal yang positif ya. Nah, itu bisa disampaikan kepada anak-anak. Kemudian nilai positifnya adalah tadi ya, untuk melancarkan melancarkan pelafalan dalam bahasa Jerman, sehingga itu bisa dikatakan sebagai keyakinan kelas. Jadi bukan kita sendiri yang menentukan dan anak-anak merasa tertekan, tapi disepakati bersama sebagai sebuah keyakinan. Oke, cukup tentang budaya positif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa mencoba membangun budaya positif di dalam kelas dengan cara memiliki atau membuat keyakinan kelas, terutama di awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Di awal sekali KBM, kalaupun sekarang Bu di tengah-tengah tidak apa-apa. Ya, di minggu kedua, minggu ketiga, ketika kita baru mendapatkan informasi tentang budaya positif atau keyakinan kelas ini tidak apa-apa. Bapak dan Ibu baru menerapkannya atau mencoba melaksanakannya di dalam kelas. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kata yang tidak berkenan ataupun menyinggung Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.